Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ananda dari kelas 1 PMIB. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi studi Islam tentang Islam eksklusif, inklusif, dan pluralisme agama. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Islam eksklusif, inklusif, dan pluralisme. Islam eksklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Yang kedua, Islam eksklusif. Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris eksklusif, yang berarti sendirian, dengan tidak disertai dengan yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain sesat dan harus dijauhi. Pluralisme dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu plural yang artinya beragam dan isme yang artinya paham, yang berarti paham atas keberagaman. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman, artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, dan adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Yang selanjutnya yaitu pluralisme dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagamaan atau pluralitas. Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama, pluralisme, tidak diperkenankan. Pada 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Sementara itu, MUI mempunyai pendapat lain mengenai paham ini. Melalui fatwanya yang dikeluarkan dalam Munas ke-7 tahun 2005, MUI dengan tegas menyatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan melarang kepada segenap umat Islam untuk mengikuti apalagi mengamalkan paham ini. Argumentasi MUI melarang paham ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Selain ayat Al-Quran, argumentasi lainnya adalah hadis Rasulullah SAW. Di Indonesia, salah satu kelompok Islam yang dianggap mendukung pluralisme agama adalah Jaringan Islam Liberal. Di halaman utama situsnya tertulis dengan nama Allah, Tuhan Pengasih, Tuhan Penyayang, Tuhan segala agama. Selanjutnya yaitu manfaat pluralisme. Yang pertama, mengarahkan kita untuk lebih mudah memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh adanya konfrontasi oleh media massa atau media yang lain. Yang ketiga, ini adalah fondasi atau dasar dari adanya persatuan dan kesatuan yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, latar belakang adanya paham inklusif dan eksklusif. Yang pertama, inklusif. Islam inklusif muncul tanpa menghapus nilai kebenaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam agama lain. Islam inklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman dan paksaan terhadap agama lain, entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka. Islam inklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, dan seni yang menjadi kebiasaan masyarakat
Dan pandangan Islam inklusif juga mengakui adanya pluralitas, mampu minimalisir adanya konflik antar umat. Dengan adanya Islam inklusif, setidaknya kita mampu berbaur hidup rukun dan damai dengan umat agama lain, sehingga perpecahan antara umat beragama mampu dihindari. Masalah inklusif dalam Islam merupakan kelanjutan dari pemikiran atau gagasan neomodernisme kepada wilayah yang lebih spesifik setelah pluralis, tepatnya pada bidang teologi. Seperti sudah kita seringkali menilai dan bahkan menghakimi agama orang lain dengan memakai standar teologi agama kita sendiri, maupun sebaliknya orang lain menilai bahkan menghakimi kita dengan memakai standar agamanya sendiri. Ide utama dari teologi inklusif adalah pemahamannya untuk memahami pesan Tuhan. Semua kitab suci, Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran itu pesan Tuhan, diantaranya pesan takwa. Takwa di sini bukan sekedar tafsiran klasik seperti sikap patuh kehadirat Tuhan, sebagaimana terpapar bahwa pesan Tuhan itu bersifat universal dan merupakan kesatuan esensial semua agama samawi yang mewarnai Abrahamic religion, yakni Yahudi Nabi Musa, Kristen Nabi Isa, dan Islam Nabi Muhammad SAW. Lewat firman-Nya, Tuhan menekankan agar kita berpegang teguh kepada agama itu karena hakikat dasar agama-agama itu adalah satu dan sama. Agama Tuhan pada esensinya sama, baik yang diberikan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, atau kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu eksklusif. Yang eksklusif ada dua. Yang pertama, doktrin ajaran. Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen mulainya berasal dari Tuhan. Setelah terjadi penyimpangan ajaran, walaupun mereka mencoba mengkritik atau menganalisa akan kitab sebelumnya, seakan-akan kitab sebelumnya lah yang dapat dikritisi, mereka tidak melihat bahwa seseorang dikatakan mukmin kalau mereka melakukan rukun iman. Salah satunya beriman kepada kitab, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Sehingga seorang mukmin wajib untuk membaca dan melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Yang kedua yaitu pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan beribadah kepada Allah. Paham demikian mengakibatkan mereka hanya menerima agama Islam saja dan tidak menerima agama lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri Islam inklusif dan ciri-ciri Islam eksklusif. Yang pertama yaitu ciri-ciri Islam inklusif. Yang pertama ada mengakui kebenaran semua agama. Yang kedua, menghormati kebebasan dalam keyakinan. Yang ketiga, menghormati antar sesama. Yang keempat, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. Yang kelima, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, ada terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Islam eksklusif. Di antara ciri-ciri kaum eksklusif menurut Fatimah yaitu yang A, mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan masa lalu. Karena menggunakan pendekatan literal, maka ijtihad bukanlah hal yang sentral kerangka berpikir mereka. Yang B, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Karena itu, mereka menggugat otentisitas kitab suci agama lain. Yang terakhir, ada paham inklusif dan eksklusif di Indonesia. Pasca reformasi, wajah Islam di Indonesia dipenuhi berbagai ragam pemikiran dan gerakan, mulai dari yang kiri hingga yang ke kanan. Salah satu gerakan muncul adalah Jaringan Islam Liberal pada 2001. Jaringan Islam Liberal menjadi gerakan yang penuh kontroversi karena gagasan-gagasan yang mereka usung berbeda dan bertentangan dengan pemikiran Islam mainstream. Salah satu gagasan kalangan Islam liberal yang kontroversial adalah ide tentang pluralisme agama. Dalam Musyawarah Nasional atau MUNAS yang ke-7 Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 26 sampai 29 Juli 2015 di Jakarta,
MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan maraknya liberalisme Islam di negeri ini. MUI memfatwakan bahwa sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama bertentangan dengan ajaran agama Islam dan umat Islam haram mengikuti paham-paham tersebut. MUI menjelaskan pluralisme agama adalah paham semua agama sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya yang benar, agama yang lain salah. Semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. MUI membedakan istilah pluralisme dengan pluralitas yang berarti kenyataan adanya berbagai ragam pemeluk agama berbeda yang hidup secara berdampingan. Adanya pandangan atau gagasan dan wacana eksklusif dalam Islam setidaknya telah membukakan kepada kita dan memberikan bukti kepada kita atas beberapa pilihan dalam rangka merealisasikan ajaran agama Islam adalah universitas, yaitu rahmatan lil alamin. Islam itu agama, dunia, dan negara atau politik. Islam adalah sistem keyakinan dan sistem hukum, dan sebagai agama yang sempurna yang didesain Tuhan sampai akhir zaman, Islam itu risalah yang universal, yang pasti relevan bagi setiap perkembangan zaman dan tempat, mondial dan internal, sehingga eksistensinya tidak lagi termarginalkan, tersisihkan, terasingkan, dan khusus untuk di Indonesia tidak menjadi tamu di rumah sendiri. Karena bagaimanapun juga Islam di Indonesia adalah kaum mayoritas yang idealnya dan seharusnya tidak canggung dan ragu untuk menyusun dan menata negaranya sendiri. Kedua paham ini menjadi penentu dalam kehidupan bernegara, karena paham ini saling bertentangan. Inklusif tidak menerima eksklusif, begitupun sebaliknya. Dalam hidup bernegara sudah seharusnya sesama warga negara saling menghormati antar satu dengan yang lain agar terciptanya sesuatu yang harmoni. Jangan ada yang dikucilkan dalam negara karena dapat merusak kehidupan bersama. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.